Dalam pelaksanaan pemilihan umum 2024 yang berlangsung 14 Februari 2024, sejumlah petugas pemilu dari badan ad hoc dan non-ad hoc meninggal dunia. Dalam press conference mengenai perkembangan kesehatan petugas penyelenggara pemilu tahun 2024 yang dihadiri oleh Kepala Staf Presiden, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, BPJS Kesehatan, dan anggota Bawaslu, Ketua KPU melaporkan sebanyak 84 petugas pemilu meninggal dunia dalam rentang 14 Februari hingga 18 Februari 2024. 71 petugas ad hoc pemilu terdiri dari 1 orang panitia pemilihan kecamatan, 4 orang panitia pemungutan suara, 42 orang kelompok penyelenggara pemungutan suara, serta 24 orang linmas yang menjaga keamanan dan 13 petugas pengawas pemilu meninggal dunia. Penyebab kematian diantaranya adalah penyakit jantung, kecelakaan, dan hipertensi. Untuk coverage monitoring dan juga perlindungan kesehatan dan jaminan sosial, entah ketenaga kerjaan, entah jaminan sosial kesehatan bagi badan ad hoc terutama, akan dilakukan sampai dengan kegiatan rekapitulasi dan penetapan hasil pemilu terakhir, yaitu tanggal 20 Maret 2024. Mengapa? Karena ketika rekap di kecamatan, teman-teman KPPS kan masih dihadirkan untuk mengawal hasil penghitungan suara di TPS. Demikian juga nanti ketika rekapitulasi di tingkat kabupaten kota, anggota PPK juga dihadirkan ketika rekapitulasi kabupaten kota. Sementara itu menurut Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti, 34% petugas pemilu memiliki riwayat hipertensi, 26% jantung koroner, gagal ginjal kronis 8%, dan diabetes mellitus 3%. Situasi ini dinilai sangat riskan karena waktu kerja para petugas pemilu sangat panjang dan nyaris tiada henti dalam mempersiapkan pemungutan suara hingga mengerjakan penghitungan suara. Kita ada dashboard, tentu kementerian lembaga bisa akses, tetapi juga kepada peserta sebetulnya atau masyarakat umum memang terbatas tetapi bisa. Nah itu paling tidak yang hipertensi Pak, Riskesdas itu hipertensi kita itu 34%. Dan banyak masyarakat Indonesia nggak tahu kalau dia hipertensi karena tidak periksa. Nah itu ada 63% hipertensi dari petugas KPPS ini. Jika dibandingkan pada pemilu 2019 lalu, kasus petugas pemilu yang meninggal dunia di tahun ini mengalami penurunan yang signifikan, di mana saat itu tercatat lebih dari 500 orang meninggal dunia. Hal ini dapat ditekan karena beberapa syarat sudah dirubah dan dilakukan screening kesehatan oleh KPU. Meski demikian, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta agar proses pemeriksaan kesehatan harus dilakukan sebelum melakukan pendaftaran petugas ad hoc pemilu, bukan sebaliknya. Hal ini bertujuan agar segala riwayat penyakit dapat diketahui dan menjadi salah satu parameter penentu diterima atau tidaknya para calon pendaftar. Pada pemilu 2024 dari hasil screening kesehatan, terdapat 6,4 juta petugas pemilu, Kemenkes mendapati sekitar 400.000 diantaranya memiliki riwayat penyakit risiko tinggi. Sayangnya, hal ini baru diketahui setelah dinyatakan diterima sebagai petugas pemilu oleh KPU dan Badan Pengawas Pemilu. Nah, gimana apa yang akan dilakukan oleh pemerintah? Nah, saya sedang mengkaji, kita mau menyempurnakan screening ini. Nanti mau ngomong nih sama Pak Mendagri, sama Pak Kepala KPU, apakah kalau bisa sekarang aja ditandatanganinya aturan barunya gitu ya. Karena kalau bisa screeningnya sebelum daftar. Karena saya belajar dari Pak KSP ini, Pak Muldoko itu jenderal. Jenderal itu kalau tentara mau perang, di screening dulu, kalau udah sakit nggak boleh maju perang. Dan apalagi kalau tentaranya mau perangnya kualifikasinya lebih tinggi, Kopassus gitu kan, pasti screeningnya lebih ketat lagi. Karena ini Bawaslu ini kan petugas pemilu ini kan kerjanya, aku dengar ada yang sampai di atas 10 jam gitu kan, ada yang 12 jam, 16 jam, ini kan udah kerja kayak tentara Kopassus gitu kan. Kerjanya kerja yang benar-benar khusus dan berat. Tim Liputan DAI TV.